kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Jadi, daun kelapa bisa digunakan untuk membuat atap rumah, membuat berbagai macam anyaman, seperti anyaman cangkang ketupat. Sedangkan batang daunnya dapat digunakan sebagai sapu lidi. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Ini adalah gambar tentang cara membuat anyaman cangkang ketupat. Selanjutnya, ayo berlatih. Buatlah pertanyaan tentang gambar tersebut. Mintalah temanmu menjawabnya. Misalnya, apa bahan untuk membuat anyaman cangkang ketupat? Bahan yang digunakan untuk membuat anyaman cangkang ketupat adalah daun kelapa. Sekarang, ayo berkreasi. Perhatikan percakapan Benny. Benny sedang bercakap-cakap dengan Bu Guru. Buatlah ketupat menggunakan daun kelapa. Sediakan 2 helai daun kelapa. Pernahkah kamu membuat kerajinan? Kerajinan dari dedaunan. Kali ini, kamu akan membuat anyaman. Anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Cara membuatnya adalah 1. Gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas. 2. Ambil sisi janur satu lagi. Seperti langkah sebelumnya. Gulung pada tangan sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. 3. Buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. 4. Ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. 5. Masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang, kemudian janur yang berada pada posisi tengah. 6. Teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah sama dengan janur yang satu lagi. Hore, aku dapat membuat ketupat. Ayo, ceritakan ke teman-temanmu. Ini adalah pengalamanmu membuat anyaman ketupat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video cara membuat anyaman ketupat berikut.
Daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat. Banyak jenis daun lainnya yang berguna bagimu, seperti daun mangga, daun singkong, dan daun pepaya. Sekarang, ayo berlatih. Amatilah 5 jenis daun di sekitarmu. Ukurlah panjang tangkai daunnya. Catat hasilnya pada kolom berikut. Ukuran dalam satuan sentimeter. Perhatikan contoh pengukuran panjang berikut. Nomor 1, daun mangga. Kita luruskan salah satu ujung tangkai daun mangga dengan angka 0. Kita lihat ujung tangkai yang lain. Lurus dengan angka 25. Maka panjang tangkai daun mangga adalah 25 cm. Nomor 2, daun jambu. Kita luruskan salah satu ujung tangkai daun jambu dengan angka 0. Kita lihat ujung yang lain. Lurus dengan angka 22. Maka panjang tangkai daun jambu adalah 22 cm. Nomor 3, daun pepaya. Kita luruskan salah satu ujung tangkai daun pepaya dengan angka 0. Kita lihat ujung lainnya, lurus dengan angka 29. Maka panjang tangkai daun pepaya adalah 29 cm. Nomor 4, daun singkong. Kita luruskan salah satu ujung tangkai daun singkong dengan angka 0. Kita lihat ujung lainnya, lurus dengan angka 19. Maka panjang tangkai daun singkong adalah 19 cm. Nomor 5, daun mawar. Kita luruskan salah satu ujung tangkai daun mawar dengan angka 0. Kita lihat ujung lainnya, lurus dengan angka 21. Maka panjang tangkai daun bunga mawar adalah 21 cm. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan hasil pengukuranmu. Selamat mencoba! Berikutnya, salin hasilmu pada titik-titik berikut. Ubahlah ke dalam satuan meter. Perhatikan contoh cara mengerjakannya. Untuk mengubah sentimeter menjadi meter, kita bagi 100. Nomor 1, 25 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 25 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan 2 angka paling belakang. 1, 2. Lalu kita tambahkan 0 di depan koma. Maka 25 dibagi 100 sama dengan 0,25. Maka 25 cm sama dengan 0,25 meter. Nomor 2, 22 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 22 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan 2 angka paling belakang. 1, 2. Lalu kita tambahkan 0 di depan tanda koma. Jadi 22 dibagi 100 sama dengan 0,22. Maka 22 cm sama dengan 0,22 meter. Nomor 3, 29 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 29 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan 2 angka paling belakang. 1, 2. Lalu tambahkan 0 di depan koma. Jadi
29 dibagi 100 sama dengan 0,29. Maka 29 cm sama dengan 0,29 meter. Nomor 4. 19 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 19 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan dua angka paling belakang. 1, 2, lalu tambahkan 0 di depan koma. Jadi 19 dibagi 100 sama dengan 0,19. Maka 19 cm sama dengan 0,19 meter. Nomor 5. 21 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 21 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan dua angka paling belakang. 1, 2, lalu tambahkan 0 di depan tanda koma. Jadi 21 dibagi 100 sama dengan 0,21. Maka 21 cm sama dengan 0,21 meter. Kalian bisa mengerjakan berdasarkan hasil pengukuranmu sebelumnya. Benny telah selesai membuat ketupat. Kemudian, Benny mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. Coba dengarkan dengan seksama. Ketupat Lebaran. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam. Disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya, subhanallah. Sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati tersedia di meja sepulang dari salat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat. Alhamdulillah, sungguh nikmat. Sekarang, ayo berdiskusi. Temukan kosakata baru dalam puisi. Diskusikan makna kata berikut. Nomor 1. Ketupat. Maknanya, dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa.